Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kan indah pada waktunya. Ku segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan,
semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Bapak Ibu. Dan kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk berkat Tuhan, kesehatan, bahkan Tuhan izinkan kami hari ini hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan waktu yang terindah saat ini Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami. Dan kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati, bahkan pasangan kami diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31, firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya tertarik dengan kata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ini udah jelas. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan ada masanya, ada waktunya. Artinya saudara, dari awal sampai akhir hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari ini satu kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan diri kita sendiri. Bahkan Alkitab berkata, Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah pesan Rasul Paulus buat kita pagi hari ini, dikatakan bahwa kalau Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di depan kita tantangan semakin hari semakin berat. Memang sangat berat. Dalam hal ekonomi, bayangkan sekarang
Lalu ayam negeri yang biasanya dulu bisa tembus 17.000 per kilo, sekarang bisa 35, bahkan 37. Itu baru telur. Apalagi minyak goreng. Dulu per 2 liter cuma 23.000. Sekarang bisa tembus 40.000. Dari segi hal ekonomi, ini sangat mengerikan. Tantangan kita ke depan makin hebat. Dari segi bisnis, persaingan sangat ketat. Nah, saudara, dari segi kesehatan juga seperti itu. Dulu orang sakit cuma mencret doang, diare. Sekarang kalau Bapak Ibu, saya lihat kenyataan, aduh ngeri sekali. Penyakit macam-macam, tumor, kanker. Kita udah jaga nih, hati-hati, ya ada tumor. Sampai satu kali ada seorang bapak pengusaha, kalau mau datang ke kantornya dia, waduh saudara, steril sekali. Kita harus buka sepatu, di situ ada kolam, dan kita harus nyebur dulu, kaki kita dibersihkan baru masuk. Ternyata si bapak ini kena kanker paru-paru. Dia bingung kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini tantangan hidup ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, semakin hari semakin berat. Begitu pula dengan arus kehidupan duniawi yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia, kita akan terseret dan tenggelam di dalamnya. Banyak masalah persoalan hidup yang membuat orang Kristen menjadi tawar hati. Membuat mereka menjadi kehilangan arah, stres, depresi. Memang keadaan ini seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak menyangkali hal itu. Ke depan hidup kita semakin mengerikan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Nah saudara, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak berakar di dalam Dia, nggak melekat, kita akan terseret habis, tenggelam di dalamnya. Belum lagi lawan kita yaitu iblis, setan. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan itulah 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa setan seperti singa yang sedang lapar, mengaum-ngaum dan siap menelan orang mangsanya, saudara. Oleh karena itu, kalau kita nggak kuat menghadapi hidup ini, kalau kita nggak berakar, kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, kita bisa diterkam dan habis. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus ingat iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan waktu yang tepat adalah ketika kita sedang lengah dan tak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan menasihatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41 mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, waspada, berdoa. Berdoa, baca firman. Banyak macam-macam tujuan orang berdoa. Diberkati oke, mau sembuh oke, mau dapat jodoh oke. Tetapi tujuan yang pasti. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, disitulah ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Disitulah ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Dan disitulah ada kesembuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kita harus mengikat kuasa setan. Setan bekerja bukan 3 jam. Dia bekerja bukan 8 jam. Tetapi dia bekerja 24 jam. Makanya Matius berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, kita tak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 1,
1 Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Enggak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu cemas. Kalau hari ini engkau menghadapi tantangan demi tantangan yang begitu hebat. Engkau menghadapi masalah demi masalah yang begitu luar biasa. Ingat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan ada di pihak orang percaya, iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita. Sebab Tuhan memberi kita satu otoritas untuk mengusirnya. Sekali lagi, saudara diberikan hak otoritas untuk mengusir kuasa-kuasa setan. Kuasa-kuasa iblis sesuai dengan Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Pagi hari ini kita bersyukur dengan program renungan pagi. Saya berharap kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Tak perlu khawatir, tak perlu cemas menghadapi dunia yang penuh dengan goncangan ini. Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, sekalipun badai hidup menerpa, percaya bahwa Tuhan yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Mazmur 107 ayat 29 katakan, dibuatnyalah badai itu dan diam sehingga gelombang-gelombang yang tenang. Saudara yang kasih Tuhan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah sebuah renungan pagi yang kita terima. Tiada perkara yang mustahil dalam hidup ini jika Tuhan ada di pihak kita. Jangan cemas, jangan takut, jangan bimbang. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita. Dia tahu apa yang jadi pergumulanmu. Dia mengerti akan kita. Dan dia pun tidak akan melepaskan kita begitu saja. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Kita harus tetap kuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, di tengah-tengah masalah penderitaan yang kami sedang hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan tangan Tuhan yang kuat sanggup menopang kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, diberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra, sehingga kami bisa melihat bagaimana turut campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur. Berkati umat-Mu pagi hari ini, yang bekerja, yang usaha, yang studi, semua diberkati. Rumah tangga kami diberkati. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Betty di Rangkas Bitung, Pak Andri di Rangkas Bitung, Tuhan berkati. Hamba-Mu Pak Bunpo, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.